Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anakku semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita bisa melaksanakan daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anakku yang berbahagia, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Sekarang kita lanjutkan, yaitu menyimpulkan teks inspiratif. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh nanti membawa berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menyimpulkan isi teks inspiratif. KD 4.11. Menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya adalah menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif. Langkah-langkah menyimpulkan cerita inspiratif. Langkah pertama, ambillah salah satu cerita inspiratif. Bisa berupa non-fiksi, bisa berupa fiksi, tokoh terkenal, sufi, dan binatang. Terserah kalian ya, apa yang kamu suka. Ambil salah satu aja. 2. Bacalah dengan saksama dan cermat teks cerita inspiratif tersebut. Setelah kalian tentukan cerita apa, kalian baca sambil difahami isinya. Berikutnya yang ketiga, fahami maksud dan isi dalam cerita tersebut. Ini untuk kunci menyimpulkan, harus paham. Kalau tidak paham nanti kalian sulit untuk menyimpulkan, nggak tahu isinya kok disuruh nyimpulkan ya. Jadi harus kalian pahami betul isi ceritanya. 4. Tentukan garis besar atau inti teks cerita inspiratif tersebut ya. Jadi intinya cerita itu berisi apa ya, itu nanti harus kalian pegang sebagai bahan untuk kesimpulan. 5. Tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita tersebut sebagai simpulan ceritanya. Jadi nanti dikumpulkan kalau sudah paham, terus untuk bahan kesimpulan. Yang terakhir, suntinglah hasil simpulan kalian untuk mendapatkan hasil simpulan yang baik. Jadi sebelum dikumpulkan ya, itu kalian teliti atau disunting. Mungkin nanti
ada kata-kata yang penulisannya kurang tepat, tanda baca, ejaan dan sebagainya, kalian teliti lagi. Kalau salah ya dibetulkan, kalau sudah betul gak usah dirubah ya. Itu nanti baru menjadi hasil simpulan yang baik. Perhatikan contoh teks inspiratif yang berjudul Perjuangan Seorang Ibu dan Gerobak Kehidupan. Diceritakan pada suatu hari, seorang ibu melintasi angkringan nasi uduk sambil mendorong gerobak miliknya. Dia tidak hidup seorang diri, melainkan bersama kedua anaknya yang berada di dalam gerobak. Tentu saja kondisi ini menyentuh seorang untuk turut berbagi. Panggil saja namanya Army, maksudnya seorang itu tadi loh ya. Seseorang yang sedang makan nasi uduk di waktu pagi menjelang siang. Melihat kondisi sang ibu dan kedua anaknya membuat Army bergegas memanggil si ibu berkali-kali. Namun belum juga menegati seruannya. Hingga akhirnya si ibu mendekati dengan muka yang bingung. Tanpa pikir panjang, Army memesankan 3 bungkus nasi uduk dan menyerahkan nasi tersebut pada si ibu. Berkali-kali si ibu mengucapkan terima kasih kepada Army. Sang ibu bercerita bahwa sang suami telah meninggal dan gerobak itulah peninggalan satu-satunya. Pekerjaannya kini hanya mencari sampah di dekat perumahan atau pinggir jalan raya. Kemudian menghibur kedua anaknya sembari terus berusaha bertahan hidup. Akan tetapi kondisi hidupnya kini sama sekali tidak dia sesali. Sebab sang ibu selalu berusaha dan Tuhan ada bersamanya. Tak ada di dunia ini yang mau hidup serba kesulitan. Namun di sanalah segala syukur dan pesan mesti digaungkan. Sebab Tuhan tidak pernah tidur dan selalu memberkahi setiap hambanya yang selalu bersyukur. Perhatikan untuk simpulannya dari cerita tadi yaitu simpati Army melihat seorang ibu dan kedua anaknya yang kelaparan. Empati, Army memanggil ibu itu untuk diberi makanan dan Army memesankan makanan untuk ibu itu dan kedua anaknya. Itu tadi contohnya dan kesimpulannya ya. Demikian penjelasan tentang menyimpulkan isi teks inspiratif. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.